boleh ada komunikasi baik. Apakah ketika saudara ditempatkan Pansus itu sudah ada putusan tentang saudara bersalah dari kode etik? Belum ada. Belum ada. Jadi saudara di Pansus dulu, baru setelah itu di kode etik? Iya, putusan kode etik dan sidang kode etik ketika saya sudah di tahanan pengadilan. Oh, jadi saudara tidak ada putusan kode etik, lalu saudara langsung ditempatkan Pansus, gitu ya? Iya. Dan setelah saudara di sidang kode etik, bahkan setelah saudara disidik dan ditahan dalam penyidikan? Dalam status sudah tahanan pengadilan. Ya, pertanyaan terakhir saya, ini kan ketika saudara di Pansus kan juga saudara diperiksa ya? Apakah saudara pada waktu di Pansus itu juga ada disampaikan bahwa saudara ditanya sama penyidik nih, kan pertama diperiksa tanggal 7 tadi misalnya. Iya. Diberitahu bahwa ini saudara diperiksa atas izin dari Ankum? Tidak ada. Saudara tahu yang menempatkan saudara pada Pansus siapa? Kalau nggak salah waktu itu tanda tangannya Pak Wakapori. Yang menempatkan saudara karena Pansus Kadif Propam masih belum ada waktu itu. Oh, oke. Cukup Majelis, terima kasih. Masih ada lagi? Cukup. Cukup. Ada tambahan dari anggota, silakan. Ya, baik saudara terdakwa, ini penting sekali saya harus tanyakan kepada saudara untuk memastikan. Ya. Tadi waktu Jumatan tadi khotib mengutip surah Yasin ayat 65 tadi. Jadi relevan dengan persidangan kali ini. Tidak ada gunanya nanti di akhirat itu yang ngomong nanti kaki sama tangan. Betul. Mulut kita dibungkam. Makanya kalau di sini pinter ngomong, nanti di sana nggak ada artinya. Lebih baik ngomong sekarang apa adanya. Khotib tadi begitu ya, ngutip. Nah, BAP saudara itu tercatat begini. Saya pastikan untuk saudara betul atau tidak ya. Usai Kadif Propam yang tadi saudara terangkan di ruangan dia bersama HK tadi. Iya. Kan ada perintah untuk musnahkan laptop file ya. Siap. Dalam laptop. Betul. Sama flash disk toh. Betul. Nah, setelah itu ada enggak saudara mendengar si Kadif Propam mengatakan kepada HK, Ndra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres. Ada enggak kata-kata seperti itu? Ada yang mulia. Betul ada? Betul. Karena ini BAP saudara. Betul yang mulia. Ada. Di kode etik juga kami sampaikan seperti ya, itu. Di sidang kode etik sudah sampaikan juga. Ndra, kamu nanti cek itu adik-adik, pastikan semuanya beres. Yang dimaksud adik-adik itu siapa? Mungkin ya mulia. Kan ada saya, ada Bayi Kuni ya. Pastikan semuanya beres. Itu maksudnya apa? Tentang perintah tadi. Kalau sepenangkapan saya perintah tentang musnahkan. Ya. Itu betul ya? Iya yang mulia. Ya. Yang kedua, ada enggak saudara mendengar kata-kata dari Hendra Kurniawan atau HK tadi? Ketika saudara melihat tadi Pak FS kan, Kadif Propam menangis tuh. Siap. Saudara tadi sudah menyinggung tapi sedikit saja. Sudah Rif, kita percaya saja dengan beliau. Ada kata-kata seperti itu? Iya, pada saat beliau menangis, ya. Terus seperti kode mau keluar sudah kita percaya saja. Ya. Nah, terus setelah itu ketika saudara berpamitan, Pak FS mengatakan, pastikan semuanya sudah bersih. Ada, dengar seperti itu? Iya, terakhir ketika mau keluar berdiri. Betul itu? Betul yang mulia. Betul ya. Nah, terakhir ada lagi. Apakah saudara pernah ditelepon oleh saudara HK tanggal 14 Juli malam sekitar pukul 11? Ini di BAP saudara juga. Isi teleponnya atau WA-nya, Rif, perintah Kadif sudah dilaksanakan belum? Ada itu? Kalau seingat saya tanggal 14 itu dipanggil yang mulia. Dipanggil, bukan ditelepon? Bukan yang mulia, saya salah itu kayaknya. Karena di BAP saudara saya baca
Nah, di BAP saudara, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Brigjen Pol Hendra Kurniawan menelpon saya melalui WhatsApp call, menanyakan perihal perintah dari Kadif sudah dilaksanakan atau belum, dengan kalimat, "Ref, perintah Kadif sudah dilaksanakan belum?" Kami dipanggil waktu itu yang mulia. Bukan karena telepon. Bukan yang mulia, dipanggil. Terus saudara jawab sudah dilaksanakan dan. Dipanggil yang mulia. Tapi betul ini isinya memang saudara dikonfirmasi soal perintah tadi. Iya, ditanya. Betul. Betul yang mulia. Walaupun saudara tidak disumpah tadi kan saudara sendiri sudah Betul, ngomong soal kebenaran. Betul yang mulia. Ya. Jadi itu semua yang tadi saya ulangi untuk penegasan dari memang ada semua ya, betul terjadi. Betul yang mulia. Menurut saudara. Betul yang mulia. Ya, kalau tadi saudara mendengar seperti yang diutarakan, ya, pertanyaannya jadi begini, pernah nggak Ferdy Sambo dan Hendra melihat video yang saudara lihat? Tidak pernah yang mulia. Bagaimana kemudian kok dia memerintahkan padahal dia sendiri belum melihat? Dari yang saya laporkan itu aja yang mulia. Artinya dia percaya dengan apa yang saudara laporkan tanpa harus melihat. Siap yang mulia. Gitu ya? Makanya waktu saya lapor pertama dia nanya sama saya, "Kamu yakin itu?" Yakin, yang menunjukkan dan meyakinkan Cuk, karena yang kenal adalah Cuk. Di BAP saya juga saya tulis seperti itu yang mulia. Apa kemudian Ferdy Sambo atau Hendra sempat melihat video dimaksud? Tidak yang mulia. Jadi dia langsung perintahkan seperti itu aja ya, tanpa Siap. melihat Melihat yang mulia. dan percaya. Ya, sepertinya percaya yang mulia. Sebenarnya percaya ya. Baik, ada yang mau saudara sampaikan sebelum ditutup? Tidak ada yang mulia. Tidak ada? Ada yang ditambahkan juga tidak ada? Cukup yang mulia. Cukup ya. Dengan demikian terhadap pemeriksaan terdakwa ini sudah selesai. Ya. Pada persidangan berikutnya adalah untuk mendengar keterangan saksi aderjat dan ahli dari terdakwa ya, yang akan diajukan oleh penasihat hukum. Kami sudah agendakan dan sudah bermusyawarah dengan memperhatikan waktu ya. Kita akan selesaikan saksi dan ahli dari saudara pada minggu depan. Itu kita akan bersidang 3 kali. Di hari Selasa, tanggal 17 ya. Kemudian di hari ada kalender. Kamis di tanggal 19 dan kemudian di tanggal 20. Ya. Karena pada persidangannya lalu saudara sudah sampaikan bahwa ada cat yang akan dihadirkan ada 5 orang dan ahli ada 7. Kan begitu? Ya. Iya, ada charge-nya nggak sebanyak itu yang mulia. ada catnya berapa? Ada sebanyak 2. 2. Kemudian ahlinya 7. Ahlinya yang 7. 9 ya. 9. Jadi 3 hari itu silakan dihadirkan siapa yang saudara akan hadirkan ya. Kalau ada 9 kita sidang di 3 itu menjadi pilihan saudara untuk siapa yang akan dihadirkan ya. Baik yang mulia. Kami tidak akan batasi apakah ada cat dulu atau ahli. Kami pulangkan kepada saudara untuk memilih mana yang akan dihadirkan. Kalau sekiranya saudara berpendapat bahwa untuk sidang 3 hari itu hari pertama 3, hari kedua 3, hari ketiga 3 selesai. Begitu ya. Baik yang mulia. Bahkan kemudian kalau seandainya hari pertama 5, hari kedua 4 sudah tutup. Berikutnya adalah menjadi giliran penuntut umum untuk
menuntut begitu, ya. Karena kami tidak akan memberikan waktu lebih dari 1 minggu untuk tuntutan, demikian juga untuk pembelaan, gitu ya. Jadi berpulang kepada saudara, semakin saudara perbanyak untuk dapat diselesaikan, maka semakin cepat untuk menyusun tuntutan dan pembelaan, begitu ya. Dan kemudian untuk replik dan duplik, kalau ada tanggapan dari pembelaan, ya kami tidak akan berikan waktu 1 minggu, ya. Kami baru waktu 2 hari saja masing-masing, karena itu hanya semacam penguat saja kok, kan gitu ya. Jadi biar ada keleluasaan. Sidang ini yang kita sidangkan bukan cuma ini saja di pengadilan, ya kami juga sidang yang lain, jangan sampai nanti menjadi apa ini terlayani yang lain gara-gara sidang ini. Seperti itu ya. Jadi begitu kita sepakati ya. Baik Yang Mulia, terima kasih. Gitu ya. Begitu. Baik, demikian ya. Siap, Yang Mulia. Dari terdakwa. Ada yang mau disampaikan sebelum ditutup dari penuntut umum? Cukup, Cukup. majelis. Dari penasihat hukum? Cukup Yang Mulia. Cukup ya. Dari terdakwa? Cukup, Yang Mulia. Cukup ya. Baik, sidang akan kita buka kembali di hari Selasa tanggal 17 Januari 2023. Sidang dinyatakan ditutup. Ya, kami akan lanjut. Ya, pemirsa, itulah tadi sidang untuk pemeriksaan terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua yakni Arif Rahman Arifin tadi baru saja ditutup oleh majelis hakim dan akan dilanjutkan pada Selasa depan atau tanggal 17 Januari dengan agenda pemeriksaan saksi ahli. Dan tadi penasihat hukum menyampaikan berencana akan menghadirkan 9 saksi ahli nantinya untuk meringankan dari terdakwa Arif Rahman Arifin. Pemirsa, kasus breaking news kasus Sambo masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.